Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menghindari mantan yang sedang mesra-mesranya dengan orang ketiga adalah kunci mantan merindukanmu kembali. Ya, jadi tanpa kita sadari, sangat sering justru yang membuat mantan semakin mesra dengan orang ketiga itu adalah ketika kita tetap berusaha hadir di dalam kehidupan mantan. Ya, kenapa demikian? Mantan yang sedang bersama orang ketiga tentu tidak menginginkan kehadiran kita. Ya, saat kita berusaha untuk terus mendekati dia, saat kita berusaha terus untuk hadir di dalam kehidupan dia. Ya, hadir di dalam kehidupan si mantan tadi kan ada begitu banyak cara. Misal tiap hari melewati rumahnya, dia merasa tidak nyaman, ya. Kemudian berusaha menghubunginya, misal dengan mengganti nomor WhatsApp kita, mengganti nomor telepon kita setiap hari, agar kita bisa menghubungi dia. Ketika dia merasa terganggu, energi itulah yang membuat dia menjadi semakin dekat, merasa semakin membutuhkan kehadiran orang ketiga. Karena kehadiran kita baginya pada saat ini bisa jadi sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman. Itulah yang mendekatkan dia dengan orang ketiga, membuat dia semakin mesra, membuat dia semakin sering pamer kemesraan bersama orang ketiga di media sosialnya. Mereka tidak pernah atau belum menjalani relasi cinta itu tadi, ya, secara murni, ya, betul-betul mereka berdua. Tetapi dengan kehadiran orang ketiga di kehidupan mantan, kemudian kita berusaha nongol, maka saat ini kita menjadi musuh bersama bagi mereka. Dan itu membuat mereka bertambah kompak, membuat mereka semakin erat, membuat mereka semakin akur, ya, semakin rukun, dan seterusnya. Nah, maka itulah pentingnya kenapa saat mantan sedang mesra-mesranya lebih baik kita menghindar dulu. Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi kita harus belajar menyadari saat kita sedang tidak diinginkan, maka jangan berusaha memaksakan diri agar kita diinginkan. Ya, jadi kita datang ke rumahnya, ditolak, tidak dipersilahkan masuk. Kita tunggu dia di dekat rumahnya dengan harapan dia berhenti dari kendaraannya, ngobrol begitu kan. Ternyata dia lewati begitu saja, dia abaikan. Kita coba chatting ke WhatsApp-nya, dia blokir. Kita cari dia menggunakan media sosial apalagi,
oh dia pakai Line, diblokir juga. Kita cari lagi, oh dia pakai Telegram, kita coba chatting, diblokir juga. Ya, maka itu adalah tanda bahwa dia tidak menginginkan kita lagi, paling tidak pada saat ini. Dia tidak akan pernah kangen kepada kita saat kita berusaha untuk selalu muncul di hadapan dia. Yang ada justru dia tambah marah kepada kita, tambah tidak menginginkan kehadiran kita. Maka saat kita merasa malu, ya, malu kan, kita selalu berusaha hadir tetapi kita selalu diusir oleh dia. Kita merasa malu ketika kita selalu berusaha menghubungi dia menggunakan media sosial, selalu diblokir. Nah, maka saat kita merasa malu, kita menghindar karena kita menyadari kita tidak diinginkan. Ya, orang dirindukan saat orang tidak pernah muncul. Coba tuh kita tidak pernah ketemu dengan sahabat kita yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berjumpa. Padahal dulu akrab sekali saat masih sekolah, saat masih kuliah. Yang kita rasakan, kita kangen. Bahkan kita bertanya ke teman-teman yang masih berkomunikasi, gimana kabarnya dia? Kok dulu setiap hari kesana kemari bersama-sama, sekarang tidak ada kabar beritanya. Jadi orang rindu ketika orang atau seseorang yang dirindukan tadi tidak muncul. Tetapi tidak ada kerinduan ya kalau ketemu setiap hari. Nah, apalagi ketika tidak diinginkan dan berusaha untuk hadir terus, maka betul-betul tidak akan ada kerinduan di dalam hatinya. Nah, karena itu kita diajarkan ya untuk memiliki rasa malu ya. Karena rasa malu itu semua yang dihasilkan adalah kebaikan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan al-haya'u la yaqti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Ya. Jadi ketika kita malu mendekati mantan yang sedang mesra-mesranya bersama orang ketiga, maka itu akan menempatkan mereka ya menjadi diri mereka sendiri. Yang mantan punya sifat egois akan kelihatan. Yang orang ketiga hanya ingin memanfaatkan mantan juga akan kelihatan di situ. Ya. Dan disitulah mereka akan memulai siklus di mana relasi antara dua anak manusia itu kan selalu dihiasi dengan pertengkaran, kemudian kecemburuan dan seterusnya. Semakin sering orang bertengkar, semakin renggang. Nah, maka disitulah mantan akan merindukan kita saat dia dikecewakan, saat dia dikhianati, saat dia tidak diperhatikan, saat dia merasa tidak dihargai. Ketika bersama kita, dia mulai ingat dia selalu diperhatikan, dia dihargai, dia dicintai, dia disayangi, dan seterusnya. Disitulah dia akan mulai berpikir. Ketika dia mulai berpikir, dia mulai ingat, kerinduan akan muncul di dalam hatinya. Ya, itu salah satu manfaat ketika kita malu mendekati mantan yang sedang tidak menginginkan kita. Dan tentu akan ada begitu banyak manfaat-manfaat yang lain. Karena seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi, bahwa rasa malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Artinya,
rasa malu itu akan mendatangkan semuanya adalah hal-hal yang baik untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.